Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Archimedes ini, langkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke hukum Archimedes. Anda semua tahu apa itu hukum Archimedes? Pernah Anda terpikir kenapa kita kalau berenang itu tidak tenggelam, atau kapal yang seberat berton-ton itu tidak kok bisa ngapung? Nah, itu dikarenakan adanya gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas. Nah, apa itu bunyi hukum Archimedes? Nah, bunyi hukum Archimedes ini adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair atau fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di sini fluida di sini kita contohkan air, yang mana air ini memiliki massa sehingga fluida bisa dipindahkan oleh benda tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini anggap saja Bapak masukkan balok ke dalam air ini, maka balok tersebut masuk ke dalam dan volume air di tank ini atau bejana ini akan naik, akan bertambah, sehingga balok tersebut menerima gaya angkat ke atas. Apa itu FA? Secara kalau kita masukkan ke rumusnya, maka seperti ini. FA itu adalah gaya angkat atau gaya apung, sama dengan dikali rho VG. Mana itu rho itu massa jenis. Massa jenis itu bisa kita dihubungkan dengan rho sama dengan massa per volume. Sedangkan volume itu adalah volume benda atau kedalaman air tersebut. Sedangkan gravitasi itu adalah suatu ketetapan kecepatan gravitasi. Nah, di sini gaya apung atau gaya angkat disebut FA. Sedangkan rho adalah massa jenis zat cair atau fluida. Biasanya satuannya itu kilogram per meter kubik. Kalau massa jenis zat cair itu, kalau dicontohkan air itu beratnya 1000 kilogram meter kubik air kalau jenis berat massa jenis air. Sedangkan V ini adalah volume zat cair atau fluida yang dipindahkan. Satuannya itu meter kubik. Nah, G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, apa sih keuntungnya kita belajar hukum Archimedes ini? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan contoh hukum Archimedes. Yang mana hukum Archimedes ini bisa kita lihat di hidrometer, kapal laut, balon udara, serta kapal selam. Itu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini hukum Archimedes membagi 3 bagian. Yang pertama itu bagian mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini untuk bagian mengapung, syaratnya di sini berat benda W lebih kecil daripada FA atau gaya angkat. W di sini bisa dijabarkan menjadi rho benda, rho B. Misalkan kalau di soal nanti dicontohkan rho G atau B ini adalah menandakan apa itu bendanya, objeknya gitu. Rho B dikali V dikali gravitasi sama dengan rho F. F ini adalah gaya angkat tadi. V
V yang tercelup dikali G. V ini volume, jadi volume yang tercelup kalau VT. Jadi G kita coret, V kita coret. Jadi tinggal rho B, rho benda lebih kecil daripada rho F, rho gayanya, gaya ke atasnya. Jadi kesimpulannya, untuk benda yang mengapung ini, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan mengapung. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu melayang, benda melayang. Kenapa bisa melayang? Nah, karena W atau berat benda tersebut sama dengan gaya apung atau gaya angkat. Sini rho benda sama dengan rho gaya. Jadi kesimpulannya, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau fluida. Jadi, maka dinyatakan benda tersebut melayang. Nah, selanjutnya itu benda yang tenggelam. Di mana benda yang tenggelam ini berat benda yang gaya lebih besar daripada gaya apung. Rho benda di sini, W ini bisa dijabarkan menjadi rho benda dikali volume benda dikali gravitasi, lebih besar daripada rho F atau rho gaya, V gaya dikali gravitasi. Nah, kita coret ini yang sama, G sama G, F sama F. Nah, tinggal lagi rho benda lebih besar daripada rho F, atau gaya apungnya sama dengan berat yang kita W ini, berat yang kita, misalkan beratnya diukur di udara, misalkan W absen ini adalah berat yang diukur di dalam air, misalkan 7. Jadi itu W di sini, W di sini adalah ini W yang dihitung di udara, dan ini W yang dihitung di dalam air. Jadi kesimpulannya, massa jenis benda jauh lebih besar daripada massa jenis air atau fluida tersebut. Nah, sampai di sini pembahasan hukum Archimedes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, tentukan massa jenis gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air 3 gram per cm3. Nah, yang diketahui di sini yaitu yang pertama, bikin dulu dikit. Yang pertama diketahui itu adalah rho air. Buat aja rho A. Itu nilainya 3 gram per cm3. Yang kedua itu yang diketahui adalah volume A. Ini diketahui 75%. Selanjutnya 3 dikali 0,75, dapatnya hasilnya 2,25. Jadi rho gabusnya itu adalah 2,25 gram per cm3. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Jika sebuah benda yang tercelup sebagian di dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm3, seperti gambar yang di bawah. Nah, ini gambarnya, yang ini gabus atau balok yang terbenam, sebagian volumenya 0,8 dari volume seluruhnya yang terbenam balok itu adalah 0,8. Nah, jika benda yang tercelup
jika benda yang tercelup itu adalah 0,8 dari volume totalnya, maka tentukan massa jenisnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan massa jenis juga. Nah, langsung saja kita buat di sini diketahui. Nah, diketahui di sini adalah massa jenis benda. Apa bendanya? Massa jenis benda. Nah, di sini kan pengen dicari itu massa jenis benda. Yang telah diketahui itu massa jenis zat cair. Nah, ini massa jenis A, massa jenis air 0,75. 0,75 itu sama dengan 3/4. Mana datang 3/4 nya? 75 ini 0,75 ini sama dengan 75/100 kan. Nah, sama-sama dibagi 3, dibagi 25 dapat 3, dibagi 25 dapat 4, jadi 3/4. Nah, volume benda yang tercelup VB itu adalah 0,8 V. V ini adalah volume totalnya. Nah, langsung saja kita jawab. Di sini buat ditanya dulu V total. Maaf, total. Ditanya totalnya, langsung kita jawab di sini. FA sama dengan W. Nah, FA di sini adalah rho A dikali G dikali V B sama dengan W ini adalah M dikali G, berat benda ya. Jadi hubungannya G ini dicoret, ini dicoret. Nah, M ini ada sangkutannya tadi kan, ada M kalau rho nya diketahui, M per V kalau M nya diketahui, jadi rho dikali V. V nya volume benda, rho nya rho benda. Nah, di sini rho airnya diketahui kan, yaitu 3/4. Nah, dikali 0,8 V, 0,8 VB volume benda. Nah, di sini kita lanjut. Kita dibagi ini. Jadi VB nya 0,6. Ini bisa kita coret. VB sama VB kita coret, jadi VB nya tidak ada di sini lagi ya. Tinggal lagi rho B. Jadi massa jenis benda adalah 0,6 gram per cm kubik. Nah, seperti itu contoh yang kedua. Nah, kita langsung saja masuk contoh yang ketiga, yaitu sebuah benda batuan padat yang digantungkan di udara oleh neraca Pegas memberi bacaan pada massa bacaan neraca Pegas, massanya yaitu 0,8 kilo. Ketika batuan padat tersebut dicelupkan ke dalam air, bacaan skalanya adalah neraca Pegas itu 0,7 kilo. Berapakah massa jenis satuan batuan? Yang ditanya di sini adalah massa jenis batuan. Dikit dulu ya. Diketahui berat batu di udara itu sama dengan, atau bisa juga kita buat MU, massa di udara 0,8 kg, sedangkan
M absen juga lah, kita bikin biar gampang. Nah itu 0,7 kg. Nah kalau untuk cari berat itu M kali G. Jadi M nya berapa? 0,8 dikali 10, jadi 8 Newton. Nah ini juga seperti itu, 7 Newton. M apanya, W nya. Nah yang ditanya di sini yaitu roh bendanya adalah batu. Nah langsung saja kita jawab. Kita buat di sini dulu. Rho B sama dengan massa benda bagi VB benda sama dengan 0,8 dibagi. Nah di sini volume VB nya tidak diketahui, maka kita cari dulu. Kita bikin ini, anggap aja permukaan laut atau dasarnya. Ini ada sebuah batu. Ini batunya beratnya 8 Newton. Batu 8 Newton ini memberi gaya ke atasnya itu W absen. W absennya itu 7 Newton. Gaya ke atas 7 Newton. Nah, jadi di sini bisa kita buat FA sama dengan W dikurang W absen sama dengan 8 Newton dikurang 7 Newton. Jadi gaya angkatnya itu adalah 1 Newton. FA nya adalah 1 Newton. Jadi kita masukin FA 1 Newton. FA ini yaitu, masih ingat yang tadi itu, yaitu FA rho air dikali G dikali VB 1 Newton. Nah di sini rho airnya itu ketetapannya adalah 1000 dikali 10 dikali volume benda 1 Newton. Nah VB 10 kali 10.000 Newton. VB sama dengan 1 per 10.000. Jadi kita perkecil, VB sama dengan 10 kita naikkan 10.000 nya ke atas ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 4. Maka kalau 10 pangkat min 4 ini sama nilainya dengan 10.000. Kenapa negatif? Karena 10.000 ini di bawah, kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya negatif. Nah jadi kita dapat VB nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Nah bisa kita lanjutkan ini. Jadi rho benda sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 1 kan 0,8, bisa kita ubah jadi 10 pangkat min 1. Nah lanjut, kita kali 1 kali 10 pangkat min 4. Nah di sini karena dia di bawah, kita kalikan ke atas, jadi 8 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1 dikali 10 kali ini aja, dot aja, perkalian dot atau perkalian titik. 4. Kenapa 4? Karena angka 10 ini 1 dikali 10 pangkat min 4 tadi kan di bawah, karena dipindahkan ke atas maka pangkatnya berubah jadi positif.
Nah, jadi kita kalikan 8 kali 1 8. 10 kali pangkat 4. Jadi 10 pangkat 3. Nah, sampai sini hasil kita, atau ini kan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Atau bisa juga nanti di absennya tidak ketemu seperti itu, bisa kita rubah bendanya menjadi 8.000 kilogram per meter kubik. Nah, sampai di sini pembahasan untuk soalnya. Untuk selanjutnya nanti Bapak kasih latihan biar bisa memahami hukum Archimedes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.